Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Senang bertemu lagi di acara Ibadah Sekolah Minggu Online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GMI Uda 1 bagian anak dan perempuan. Ya, nanti kita akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Tanjung Balai, Distrik 6, Wilayah 1. Anak-anak yang di rumah, mau gak dipakai Tuhan? Jangan bilang kamu gak bisa, jangan bilang kamu tidak kuat, karena Tuhan bisa membuatmu menjadi luar biasa. Seperti siapa? Seperti Gideon. Nanti kita dengarkan ceritanya ya. Mari ikuti ibadahnya dan ikuti ceritanya. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semua pasti sehat kan? Walaupun kita di rumah, kita tetap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita menyanyikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu dalam satu minggu ini kepada kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, kami di sini beribadah online. Engkau berkati beribadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik kenal sama Daud kan? Daud badannya kecil, sementara lawannya Goliat badannya besar. Tapi dia dapat mengalahkannya Daud. Mari kita angkat lagu pujian kita, Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, dan Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang.
bagi musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakam. Saya laskar Kristus, siap rakam. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan dalam pujian ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Gideon, pahlawan gagah perkasa. Sebelum kamu mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya jika kamu membaca Alkitab dari Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Nah, setelah kamu membacanya, yuk dengarkan dan simak ceritanya. Bangsa Israel adalah bangsa yang kuat dan hebat. Berkat pimpinan Tuhan, mereka menjadi bangsa yang terkenal. Namun bangsa Israel mengalami kemunduran ketika mereka tidak lagi menyembah Allah, melainkan patung-patung. Oleh karena perbuatan mereka yang tidak lagi mengandalkan Tuhan Allah, mereka dijajah oleh bangsa Midian. Bangsa Israel kalah berperang dan mereka dikuasai bangsa Midian. Beberapa lamanya mereka harus tunduk kepada bangsa itu. Akhirnya bangsa itu meminta ampun pada Tuhan. Suatu pagi di tempat penggirikan gandum, ada seorang pemuda yang sedang bekerja menggirik gandum. Namanya adalah Yerubbaal yang kemudian disebut Gideon. Tuhan Allah memanggil Gideon, "Kamu harus membebaskan bangsa ini dari kekuasaan bangsa Midian. Aku sangat mengasihi bangsa ini." Lalu kemudian pergilah Gideon bersama dengan rakyat dan berkemah di mata air Harut.
sebab perkemahan orang Midian itu berada di sebelah utara di mana mereka berkemah, di lembah dekat Gunung More. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Gideon, "Mereka terlalu banyak untuk berperang, hendaklah kamu mengurangi jumlah mereka." Lalu Gideon berseru kepada rakyat, "Siapa yang takut dan gentar, segeralah pulang." Gideon menyuruh para pasukan yang takut dan gentar untuk segera pulang. Lalu pulanglah 22.000 dari rakyat itu. Aku tidak ikut. Aku juga. Kemudian Tuhan berfirman lagi, "Mereka harus dipilih lagi. Suruhlah mereka minum air sungai. Kalau ada di antara mereka yang membungkukkan badan dan mengambil air dengan mulutnya seperti anjing, mereka tidak layak ikut. Tetapi jika di antara mereka meminum dengan mengambil air menggunakan kedua telapak tangannya dan memasukkannya ke mulutnya, mereka layak untuk ikut." Lalu Gideon melakukan apa yang diperintahkan Allah. Akhirnya terpilihlah 300 tentara yang hebat dan kuat. Tuhan Allah sudah berjanji untuk menyerahkan bangsa Midian ke dalam tangan bangsa Israel. Pada malam itu juga mereka pergi ke lembah. Dengan mengelilingi kemah orang Midian, mereka berteriak sambil meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan memegang obor. Tentara Midian menjadi terkejut. Akhirnya mereka lari terbirit-birit dan bangsa Israel berhasil menang dan menguasai daerah tersebut. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Gideon dan bangsa Israel yang mengusir orang Midian. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa Gideon yang tadinya bukan siapa-siapa ternyata dipakai Tuhan untuk menuntun bangsa Israel mengalahkan musuh. Dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk menyelamatkan umat Allah dari tangan penjajahan musuh. Adik-adik juga dapat menjadi seperti Gideon, asalkan adik-adik mau dipakai oleh Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan setiap saat. Demikianlah cerita daripada Gideon, pahlawan gagah perkasa. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini untuk adik-adik, dan jangan lupa untuk dapat dipakai oleh Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Tentunya kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa kita dan ibadah kita serta perbuatan-perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Kerja Buat Tuhan.
hari ini, mari kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia-Nya kepada kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa